Ya, halo guys, ketemu lagi dengan channel Kabesul. Hari ini kita skip dulu konten idolnya guys, karena sesuai dengan channel ini kita bakal mengisi dengan channelnya 3M, idol nyepur sama ngebis guys. Dan kali ini aku mau melakukan perjalanan ke Kutoarjo menggunakan kereta api. Nah, kereta api yang masih mendapatkan subsidi pemerintah, yaitu kereta api Kuto Jaya Selatan. Untuk jam berangkatnya itu masih jam 20.50 dan masih lama lah. Dan tiba di stasiun Kutoarjo itu pukul 4 subuh. Seperti apa persilangan, terus rangkaiannya, lokomotifnya apa, tonton terus video ini guys. Oke. Nah, sekarang aku berada di stasiun Kiara Condong, tepatnya di Daup 2 Bandung, sedang menunggu kereta api Kuto Jaya Selatan untuk boarding masuk. Nah, sebenarnya di perjalanan kali itu aku ngeteng ke Surabaya. Jadi dari sini ntar aku naik Kuto Jaya Selatan sampai ke Kutoarjo. Kutoarjo Jogjanya opsional, bisa ntar aku naik Pramex atau naik parsialan yang di sana. Dari Jogja ke Surabayanya ntar kita naik bis Eka yang full tol. Dan penumpangnya hari ini rame. Aku tadi lihat di Kaya Akses tuh rame lah Kuto Jaya. Emang nggak pernah sepi kan kereta apinya tuh Kuto Jaya. Udah harganya murah, tujuannya jauh lagi. Jadi lihat videonya sampai akhir ya guys, keseruan trip ini. Ini ada kereta api Mutiara Selatan masuk. Kereta api Mutiara tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Nah, itu kereta api Mutiara Selatannya masuk. Pembangkitnya pembangkit NG guys, pembangkit New Generation Mutiara Selatannya. Nah, ini tampak keluarnya stasiun Kiara Condong dan itu Mutiara Selatannya mau berangkat ke Surabaya Gubeng. Kereta apinya ntar kita di jalur 5 atau 4 gitu, kereta api Kuto Jayanya. Nah, ini untuk tampilan stasiun Kiara Condong yang baru ya guys. Nah, ada mobil. Nah, ini jalur ke Balayasa Kiara Condong yang ada di sana dulunya, Balayasa Kiara Condong. Ini udah dipanggil masuk Kuto Jaya Selatannya. Ntar kita boarding dulu pakai itu namanya face apa itu face register. Nah, pokoknya yang boarding pakai muka itu guys. Kita cari ke sana guys, ke boarding pasnya. Ini tuh tampilan stasiun bagian dalam stasiun Kiara Condong baru guys, bangunannya baru dan makin lengkap lah fasilitasnya. Ada musola, toilet, sama banyak guys. Musolanya juga bersih, toiletnya juga bersih guys. Nah, sekarang kita masuk ke dalam stasiunnya guys. Kita pakai ini. Kita tinggal masuk. Jadi simpelnya ada kayak face gitu tuh mempercepat kita untuk boarding guys, tanpa antri untuk ngeluarin kayak KTP atau identitas lainnya guys. Dan sekarang kita mau naik ke Skybridge-nya Kiara Condong. Sedikit bukannya komplain tuh gimana ya, tapi Skybridge-nya Kiara Condong tuh bener-bener capek guys. Beda sama Skybridge yang Bandung Cicalengka gitu, yang Kiara Condong tuh lebih capek. Ini pendapatku aja ya, tapi ini lebih capek guys. Kalau Skybridge-nya Kiara Condong itu capek banget, ditambah jaraknya jauh-jauh gitu. Nah, ini lokomotif dinasnya guys.
Tadi sore tuh lokomotif dinasnya 9804 CPN, CC 203 98 CPN, 9804 CPN. Kalau nggak ganti itu lanjut lagi guys, 9804 CPN lokomotifnya. Dan aku duduk di ekonomi 1. Nah ini guys yang bilang aku capek tuh, kita tadi kan dari timur ya, check in gitu dari timur. Nah kita check in dari timur, jadi kita naik muter gini guys tuh, jadi benar-benar capek gitu. Padahal di stasiun Bandung kan ada kayak eskalator gitu kan, jadi mempermudah gitu lah untuk apalagi kita yang lari-larian gitu kan, ngejar kereta api lokal. Apalagi yang Cibatu, Purwakarta kan penuh terus tuh, yang datangnya mepet kan suka lari-larian gitu. S35 nya enak guys, kebetulan aku di ekonomi 1, jadi ntar kita bisa dengar-dengar. Nah sekarang kita turun ke peron jalur 5. Orang lewat gitu. Nah ini jalur 5 ada Kutajaya, jalur 4-nya ada Pasundan dengan wajah barunya guys, Pasundan New Generation. Sebenarnya aku juga jadi bingung guys, kan ada pilihan tuh yang ke Jogja tuh, dari Kutoarjo tuh ada Singasari sama Progo. Aku ngejar bis jam 7 dan bingung gitu. Aku belum pernah nyoba naik New Generation, jadi ingin nyoba Progo juga tapi takut mepet gitu. Jadi kita lihat ntar deh, jadi antara kita naik Singasari atau enggak Progo. Nah, rangkaiannya guys, Kutajaya Selatan. Biasanya ini tuh penumpang daerah guys, jadi kayak Kiara Condong Tasik, terus Kiara Condong Kroya, Kiara Condong Gombong, Kiara Condong Kebumen tuh naik ini guys. Dan aku tuh jarang lihat yang full gitu sampai Kutoarjo tuh, jarang gitu, karena emang daerahan gitu si Kutajaya ini. Yang kereta api juga udah penuh sih guys tuh, ini udah penuh. Dan KDK-nya masih KTA guys, KDK-nya masih KTA. Ya semoga gak terlalu penuh juga guys, soalnya aku duduknya di ekonomi 1 yang seatnya ABC gitu loh. Aku bawa barang banyak guys, banyak, dan apa ya, takutnya di atas tuh rebutan bagasinya. Nah di kereta api Kutajaya ini juga menjadi salah satu alternatif buat kalian yang kehabisan Kahuripan guys untuk ke Jogja. Dari dari Kutoarjo itu kalian bisa naik Pramex yang harganya 8 atau 10 ribu gitu, dari Kutoarjo ke Jogja, dan itu langsung turunnya di stasiun Tugu gitu kan. Kalau kita naik Kahuripan tuh turunnya di Lempuyangan kan, yang lumayan lah, kalau ke Malioboro juga lumayan jauh kan jaraknya. Nah ini salah satu alternatifnya ke Jogja, yaitu Kutajaya Selatan. Nah kita sepil interiornya guys, interior toiletnya. Aduh kejum. Nah ini untuk interiornya, interior toiletnya begini guys. Padahal dulu PATG bagus-bagus guys, toiletnya Kutajaya itu bagus-bagus dulu. Ini proses penyambungan lokomotifnya guys. Orang-orang juga pengen lihat bagaimana dunia bekerja guys. Kita lihat lokomotifnya CC 203 berapa, apakah masih 9804 atau ganti. Kita lihat. Masih guys, masih 9804 di Pau Induk Cipinang. Kalau dulunya Jatinegara JNG. Nah itu ada rangkaiannya Kahuripan. Jadi semenjak Pasundan ganti rangkaian tuh Kahuripan rangkaian jadi nginep di sini.
gitu kan. Yang biasanya si Kahuripan tuh rolling kan rangkaiannya tuh, jadi kayak Pasundan nyampe ke arah Condong ntar jadi Kahuripan tuh. Nah berhubung si Kahuripannya si Pasundannya udah jadi new generation, si Kahuripannya jadi nginep ya serangkanya di sini. Ntar dilangsir abis ini berangkat. Tapi guys, setuju nggak sih? Ini pendapatku ya. Kereta api KAJJ yang Bandung tuh rata-rata pakainya TC203 guys. Maksudnya kayak Kahuripan, Kutajaya, Pasundan, Serayu tuh C3 terus guys. Kayak langganan lah sama C3 gitu. Jarang banget pakai CC206, CC201, CC204 juga udah jarang kesini semenjak si Lodayanya ganti Duksar jadi C6 lagi. Ini lagi full up engine. Nah ini lokomotifnya Kahuripan masuk. Lok jauh guys. Tadi seperti yang aku bilang, apa KAJJ Bandung tuh rata-rata yang subsidian gini ya, kayak ekonominya gitu tuh C3 guys, 203 gitu, Sprinter. Ini Kahuripan, ini Kutajaya Selatan, dan tadi ini lokonya habis dinas Pasundan guys. Tadi Pasundan lokonya langsung apa ya, lokomotifnya langsung turntable di Bandung, langsung putar balik ke arah Blitar dan menjadi lokomotifnya Kahuripan. Dan sama kayak loknya Kahuripan yang dari timur nyampe sini turntable, ntar jadi lokomotifnya Pasundan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Kutajaya Selatan akan diberangkatkan dari stasiun Ciara Condong menuju stasiun akhir Kutoarjo dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Gandrumangun, Jeruk Legi, Maos, Kroya, Sumpiu, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, dan Kutoarjo. Udah sampai stasiun Cipendei guys, langsung rame guys dengan ciri khas stasiun Cipendei. Nah di pedagang-pedagang ini yang di stasiun Cipendei ini awalnya tuh kita harus jalan dulu ke pintu keluar guys, jalan ke pintu keluar ke sana. Tapi sama KAI kita dikasih akses mudah, dibangunkanlah kios-kios di sekitaran stasiun Cipendei ini, sehingga penumpang-penumpang yang ingin jajan atau apa bisa langsung ke sini, nggak tanpa harus jalan lagi keluar stasiun gitu guys. Kita lihat ada booth lagi. Jauh. Saya saking aku seringnya ke konten idol ya, jadi aku yang kayak gitu booth kayak booth idol gitu. Ada banyak sih guys, tuh ada cemilan, kopi. Nah kan sekarang di kereta api itu kadang pop mie doer gitu kan. Jadi ya bagi yang kurang suka pop mie doer bisa beli yang di sini guys. Ada yang rasa ayam bakso gitu, pop mie-nya. Nah untuk kereta api Kutajaya sendiri kan dulu tuh cuma dipacu di 90 km per jam, dan sekarang sudah upgrade guys jadi 100 km per jam. Makanya ini sampai Cipendei awal 4 atau 5 menitan gitu guys, karena emang udah update aspal gitu.
Nah sekarang aku berada di depan lokomotifnya. Ini sedang menunggu keberangkatan di jam 22.40. Tadi awal banget, jadi lama banget di sini. Nah di stasiun Cipendei ini kereta api wajib berhenti karena pemeriksaan rangkaian dan pengereman juga guys. Karena tadi kita naiknya ekstrim, turunnya juga kita ekstrim. Jadi seluruh kereta api mau itu KLB, kereta api barang atau apapun wajib berhenti di sini. Seperti itu. Nah, ini masuk KLB dari Surabaya Gubeng tujuan Bandung. Rangkaiannya rangkaian Argaweli sama Turangga dulu. Jadi kayak pengiriman rangkaian gitu. Ini dari Surabayanya tuh jam berapa ya? Siang tadi, siang. Itu ada lok posko. Nah, lok siaga gitu lah. Jadi kan di dok 2 tuh gampang slip ya lokomotifnya. Ntar dibantu sama lok itu. Nah, ini KLB-nya masuk di jalur 2 stasiun Cipendei. Ini rangkaiannya bekas Argo Wilis sama Turangga yang dulu ya guys. Tapi nggak tahu ini bawa panoramiknya atau enggak. Lokomotifnya 1326 YK. Rangkaian bekas Argo Wilis sama Turangga. Dipulangin ke Bandung. Kabarnya mau dimutasi sih. Selamat malam teman-teman kami hormati. Kami informasikan saat ini kereta api Kota Jaya Selatan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Untuk akses pintu keluar di stasiun Tasikmalaya berada di sebelah kanan dari arah kedatangan kereta. Terima kasih. Tiba di stasiun Ciamis. Bersilang dengan Lodaya Malam. Nah, sekarang kita udah tiba di stasiun Banjar awal 2 tadi. Ini nunggu keberangkatan jam 00.27. Di sini pun dilakukannya pergantian masinis. Jadi tadi pergantian masinisnya tuh Kiara Condong Banjar Kutoarjo. Gitu. Oke, sekarang kita tiba di stasiun Sidarja dan kereta api Kota Jaya bersilang dengan Mutiara Selatan dari Surabaya Gubeng ke stasiun Bandung. Alhamdulillah udah sampai di stasiun Kutoarjo. Dan sekarang akhirnya aku nemu keputusan guys, dari sini aku naik Manahan. Soalnya aku ngejar bis ke Giwangan.
Ini ada Pramex tujuan Jogja. Harusnya ini Pramex yang buat feeder KCIC guys. Logonya. Dulu ya. Maksudnya bukan dulunya. Setipe kayak gitu guys. Maksudnya bentuknya sama kayak gitu. Sekarang kita masuk ke gate-nya kereta api, gate-nya masuk ke peron. Kita naik Manahan. Kita di eksekutif 1. Sebenarnya tadi mau naik Singasari sama Progo, cuman bisnya tuh aku kan bis jam 7.15. Progo nyampe Jogja tuh jam 6:30. Takutnya nggak keburu. Terus aku tadi ngecek Singasari itu nggak buka tarif khusus untuk yang Kutoarjo Jogja. Terus ya nggak mepet-mepet banget. Jadi aku naik Manahan. Jadi eksekutif cuman jarak berapa kilometer ini, nggak sampai sejam. Tapi nggak apa-apa lah. Aku belum pernah naik Manahan soalnya. Nah, sebenarnya naik kereta api tarif khusus dari Kutoarjo ke Jogja ini bisa jadi salah satu opsi buat kalian yang kehabisan Pramex. Kehabisan Pramex lah gitu. Kalian bisa naik tarif khusus gitu. Kalau nggak salah tuh di ekonomi harganya 45.000, di eksekutifnya tuh 55.000. Dan dalam waktu tempuh kurang dari sejam lah. Paling telat tuh cuma sejam Kutoarjo ke Jogja. Yang poin plusnya mungkin nggak penuh juga kalau kita ngambil tarif khusus ini, nggak sedek-sedekan juga gitu. Minusnya ya itu paling sedikit mahal gitu. Penuh banget. Pelanggan yang kami hormati, pintu keluar berada di sebelah kanan dan arah kedatangan kereta. Nah, sampai di stasiun Yogyakarta. BTW, aku setiap ke Jogja tuh nggak mau pulang guys, karena emang tempatnya nyaman. Dan salah satu alasan aku masih ngikutin Cika Idol, karena idol favoritku ada di Jogja gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di next video.